Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Untuk Devotion kita kali ini, saya mengajak saudara semua untuk kita membayangkan sebuah ilustrasi. Bayangkan jika ada sebuah jam Rolex Limited Edition. Jika berada di toko resmi, harganya bisa ratusan juta. Tetapi jika kita menawarnya di toko loak atau di pasar loak, harganya hanya menjadi beberapa ratus ribu, atau paling mahal hanya beberapa juta saja. Apa yang berbeda? Apa yang berubah? Tidak ada yang berbeda, jamnya tetap sama, kualitasnya tetap sama. Yang berbeda adalah siapa yang menilainya dan di mana ia ditempatkan. Begitu juga dengan nilai diri kita. Kadang-kadang nilai diri kita ditentukan oleh validasi dari dunia, seperti gaji, likes, status sosial, dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah penilaian dunia ini begitu rapuh. Hari ini kita bisa dipuji, dan besok kita dilupakan. Dan karena itu banyak orang yang kelihatannya sukses, tetapi di dalam hatinya merasa kosong. Istilah high value person belakangan menjadi sesuatu yang populer, yaitu orang yang memiliki status, pengaruh, dan daya tarik. Tidak salah kalau kita ingin mengembangkan diri kita, tetapi jika nilai diri kita ditentukan oleh penilaian oleh orang lain, oleh penilaian dari luar, maka kita akan terus kelelahan untuk membuktikan diri kita. Kabar baiknya, Alkitab menawarkan sebuah penilaian yang lebih kokoh. Kabar baiknya, Alkitab menawarkan sebuah definisi yang lebih kokoh dan membebaskan diri kita. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita belajar dari pengalaman hidup Raja Daud. Ketika Samuel hendak mengurapi Raja Israel, ia mendatangi keluarga Isai. Dan Eliab, kakak dari Daud, dipandang oleh Samuel sebagai seorang yang gagah, postur seorang raja. Tetapi Tuhan justru berkata seperti ini. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di dalam kisah ini kita bisa belajar bahwa bahkan Daud sendiri pun tidak dianggap oleh keluarganya. Ia hanya dipandang sebagai anak paling bungsu, yang sering tinggal di padang, mengembalakan kambing domba. Dan bahkan kambing dombanya pun tidak banyak, hanya beberapa ekor saja. Dari sudut pandang dunia, Daud tidak bernilai. Ia tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki status sosial yang kuat. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi. Daud memiliki hati yang setia, rendah hati, dan hati yang percaya. Oleh karena itulah Daud dipanggil dan diurapi menjadi Raja Israel dan dikenang sebagai raja yang berkenan di hati Tuhan. Lalu apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa nilai sejati kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh pandangan manusia atau label manusia, tetapi ditentukan oleh penilaian Tuhan atas diri kita. Daud menjadi high value bukan karena tampilan di luar, tetapi karena hatinya yang terpaut kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nilai kita melekat karena kasih dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan karena performa kita. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Karena kasih karunia dan panggilan Tuhan. Bukan performa kita. Kita bisa melihat teladan ini dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 13 mencatat bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali dari Allah. Nah, kesadaran ini membuatnya berani untuk membasuh kaki murid-muridnya. Identitas yang kokoh membuatnya mempunyai kerendahan hati untuk mau melayani murid-muridnya. Jadi, apakah high value menurut Alkitab? Alkitab memberi kita dasar yang kokoh. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, yang menarik adalah kata buatan di dalam Efesus 2 ayat 10 ini adalah dari bahasa Yunani poiema, yang artinya adalah karya seni atau masterpiece-nya Allah. Dengan kata lain, nilai kita adalah karya seninya Tuhan. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan.
The one and only. Itulah nilai diri kita. Tidak tergantikan. Dan menariknya, ayat ini ada konteksnya. Kita bisa pelajari dari Efesus 2, ayat 4-5 yang dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Yang artinya adalah kita berharga, bukan karena prestasi kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita berharga bukan karena apa yang kita perbuat, karena sebenarnya kita tidak memiliki nilai apapun. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi inilah insight yang bisa kita petik. Dengan kesadaran ini, kita tidak perlu lagi mengejar untuk menjadi somebody. Karena sebenarnya, we are somebody already. Yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya expressing our somebodyness. Ya, bukan menjadi somebody, tetapi expressing our somebodyness. Dan yang menarik adalah bukan kita pengen menonjolkan diri kita, tapi ingat, seperti yang Tuhan bilang, karena kasih dan panggilannya. Sehingga ketika kita mengekspresikan diri kita, sebenarnya kita sedang memuliakan Tuhan. Karena kita adalah karya seni Tuhan. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan hal lainnya yang membebaskan kita adalah bahwa value yang kita dapatkan dari Allah ini tidak perlu dibeli dengan kesuksesan, tidak dapat dibatalkan dengan penolakan-penolakan dari orang lain, ataupun dibatalkan atau tergoyahkan oleh karena kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan kita. Lalu inilah relevansinya dengan kita. Jika kita bicara di tempat kerja, mungkin saat ini saudara sudah bekerja keras, tapi mungkin orang lain tidak melihat. Atau mungkin justru ada orang lain yang dipromosikan, bukan Anda. Di mata dunia mungkin Anda dilewatkan. Tetapi ingat, Tuhan tidak melewatkan saudara. Jika saudara tetap setia, tetap jujur, dan tetap excellent, memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan, tidak akan selamanya kita akan diabaikan. Dan berikutnya dalam hal relasi. Mungkin saat ini saudara pernah mengalami penolakan, atau bahkan saat ini sedang mengalami penolakan. Karena mungkin kita dibanding-bandingkan dengan orang lain dan lain sebagainya. Jangan biarkan pembandingan ini, penolakan ini mendikte harga diri kita. Kenapa? Karena kita perlu ingat kembali ke cerita kita tadi, bahwa Raja Daud saja tidak dipedulikan, tidak dianggap oleh keluarganya dan oleh Samuel. Tetapi Tuhan memanggil Daud. Dengan hal yang sama juga Tuhan memanggil saudara dan saya. Jadi nilai diri kita bukan siapa yang menilai kita, tetapi penilaian Tuhan. Dan di dalam hal pelayanan, mungkin saat ini saudara melayani yang dikatakan mungkin adalah pelayanan yang di belakang layar. Orang tidak banyak melihat. Tetapi di hadapan Tuhan, kesetiaan kita lebih berharga daripada panggung. Yang tersembunyi di hadapan manusia, sungguh nyata di hadapan Allah. Jadi mari kita setia untuk melayani. Kenapa? Karena kita adalah high value person. Kita sedang expressing our somebodyness. Yang dimana kita adalah karyanya Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak saudara semua untuk menanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya sedang sibuk untuk mengejar validasi dari orang lain, dari dunia ini? Atau saya sedang membangun hati yang berkenan kepada Tuhan? High value person yang sejati bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita berakar, mendalam, tinggal di dalam pokok anggur itu. Karena itulah identitas kita yang sebenarnya. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Sekian untuk devotion kita hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar Tuhan yang ajar kami, Tuhan Yesus, untuk memiliki identitas yang sebenarnya di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu sebagai pokok anggur kami ya Tuhan. Ajar kami untuk seperti Daud ya Tuhan Yesus, yang tidak terpengaruh oleh label-label dunia Tuhan. Bentuk hati kami supaya kami bisa hidup seperti Daud, hidup setia, terpaut kepadamu Tuhan, setia dengan apa yang telah Kau berikan di dalam tangan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami kerjakan ini Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sekian info singkat kita untuk kali ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.